Halo, assalamualaikum Bu Maria. Waalaikumsalam. Bu Gimana Bu? Nunung, gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Ya loh, senang banget ketemu sama Ibu. Iya, alhamdulillah. Gimana? Baik-baik saja ya? Ya. Alhamdulillah Bu. Iya, kira-kira untuk apa namanya pertemuan kita ini apa yang ingin disampaikan Bu Nunung? Iya Bu, ini aku pengen bercerita sedikit Bu tentang ya apa ya, saya aja lah tentang saya punya kisah lah. Iya. Kenapa Bu? Ini Bu, aku kan kalau di CGP kan kita disarankan, bahkan di situ kan kita diberi pembelajaran untuk berkolaborasi ya Bu ya, berkolaborasi dengan teman sejawat, dengan kepala sekolah ya Bu. Tapi aku gimana ya, aku mengalami kesusahan, mengalami gimana ya untuk kolaborasi saya itu gimana gitu loh Bu. Yang membuat Bu Nunung itu merasa gimana gitu, itu seperti apa ya Bu? Ya kalau aku ngajak berkolaborasi kok kayak temennya ada yang kayak ogah-ogahan gitu loh Bu, kayak ada yang gimana ya, kayaknya rasanya mereka itu kalau diajak kolaborasi kok susah gitu loh Bu. Ada yang ogah-ogahan, ada yang kayaknya gimana, kayaknya itu apa sih kolaborasi, nggak penting gitu loh. Aku juga aduh, aku bingung banget itu Bu. Oh ya, berarti Bu Nunung itu sedang merasa kebingungan intinya ya, terkait dengan teman-teman di sekolah itu kurangnya kolaborasi gitu ya Bu ya? Iya, diajak kolaborasi itu susah gitu loh Bu, susah banget. Iya, nah kegundahan Ibu itu yang kira-kira Bu Nunung itu selama ini sudah melakukan apa Bu? Dengan adanya apa kegundahan Ibu kan gundah bahwa kenapa teman-teman itu tidak bisa berkolaborasi. Nah, apa yang sudah Bu Nunung lakukan? Aku tuh sudah berusaha berkomunikasi ya dengan mereka. Saya sudah apa ya namanya, saya itu udah ngajak dengan baik-baik mereka, ini loh Bu, saya punya program ini, saya punya rencana. Kan kemarin saya itu kan punya rencana mau mengadakan bazar. Lah bazar saya itu pengen, kan kalau bazar paling tidak harus melibatkan guru, teman sejawat, terus kepala sekolah, juga wali murid. Kalau tanpa kolaborasi kan kayaknya nggak mungkin bisa berjalan ya Bu ya. Iya, betul. Itu yang saya tuh susahnya di situ Bu. Teman-teman kok kayaknya diajak kolaborasi kok susah banget, kayaknya gimana ya, kayaknya nggak penting gitu loh Bu. Iya, yang sudah Bu Nunung lakukan apa ya Bu? Yang Bu Nunung itu kan sudah melakukan sesuatu tentunya selama ini kegiatan bazar itu bisa berjalan. Nah, Bu Nunung itu sudah melakukan seperti apa ya supaya teman-teman itu berkolaborasi kayak gitu Bu? Aku udah mendekati mereka ya Bu. Saya udah berusaha untuk ngobrol ya, berkomunikasi. Saya kumpulkan teman dan kepala sekolah, saya ngobrol, Bu, ini saya punya acara rencana seperti ini. Saya sudah sampaikan. Saya juga, dan di sini saya juga membutuhkan kerjasama, dukungan dari teman-teman untuk pelaksanaan program saya, itu loh Bu, itu yang sudah saya lakukan gitu loh. Ya, itu udah bagus, yang Bu Nunung lakukan sudah bekerja sama dengan teman-teman, kemudian sudah apa namanya, sudah ngobrol dengan teman-teman, itu sudah apa namanya hal yang bagus ya Bu. Nah, kalau
menurut Ibu sendiri itu rencana untuk kedepannya itu setelah dari apa yang sudah Bu Nunung lakukan, kan tadi sudah ngobrol-ngobrol ini dengan teman-teman. Nah, kemudian nanti untuk rencana kedepannya seperti apa, Bu? Aku punya rencana, aku lebih akan mengadakan pertemuan lagi lebih intens. Aku akan berusaha mendekati beliau, teman sejawat dan kepala sekolah, dan saya juga akan saya akan menceritakan program saya. Mungkin karena mereka belum paham aja ya Bu ya, apa gimana. Saya akan mencoba untuk menceritakan rencana saya yang akan mengadakan bazar secara terperinci kepada mereka, agar mereka itu lebih paham. Mudah-mudahan dengan seperti itu mereka bisa mendukung saya. Iya, kalau misalnya diukur dengan angka gitu ya Bu, target Bu Nunung itu untuk mencapai tingkat kolaborasi antar teman itu kira-kira di angka berapa Bu? Misalnya gini, pengennya ya paling tidak 4 lah Bu. Ya. Jangan tinggi-tinggi, 4 lah. 4 sudah cukup itu Bu. Berarti selama ini masih belum itu ya. Baik Bu, lalu ada hal lain yang dilakukan selain dengan sudah bekerja sama dengan teman-teman, kemudian sudah ngobrol, sudah menjelaskan tujuan dari bazar itu sendiri, itu ada hal lain yang sudah dilakukan Bu? Kemarin saya sudah mencoba untuk melaksanakan bazar itu, ya alhamdulillah sih ya Bu, sudah sedikit berjalan, cuman ya itu masih ada ganjalan masalah kolaborasinya kurang bagus aja Bu. Jadi mungkin dengan kedepannya saya bisa kalau lagi mungkin kalau saya bisa menerangkan skenario yang saya tata gitu loh, lebih baik mungkin itu. Ya, wah sebenarnya sudah dilakukan Bu Nunung itu sudah luar biasa loh, sudah bagus. Saya sudah setuju kalau seperti itu Bu. Ibu sudah menyampaikan kepada teman-teman untuk pentingnya bazar itu seperti apa, kemudian berbicara dengan teman dari hati ke hati gitu ya, bagaimana caranya pendekatan dengan teman-teman untuk membentuk sebuah kolaborasi. Itu ya sudah bagus ya Bu, sudah bagus sekali. Nah sekarang gini Bu, setelah kita berbincang-bincang ini tadi, kira-kira apa yang bisa diambil dari percakapan kali ini Bu? Alhamdulillah ya Bu, dengan saya ngobrol sama jenengan, perasaan saya sedikit berkurang Bu, jadi merasa lega, ada itu ya. Ternyata dengan seperti ini saya bisa menemukan solusinya. Jadi iya ya, ternyata dengan kayak gini ya aku bisa berbagi dengan Ibu, dan saya juga bisa merasakan happy setelah saya mengungkapkan perasaan saya. Jadi alhamdulillah, syukur sekarang Ibu sudah merasa lebih lega, sekarang lebih tenang gitu ya. Nah, lalu apa yang direncanakan untuk kedepannya, kemudian komitmen yang seperti apa yang akan Ibu lakukan untuk menjalankan rencana-rencana Ibu tadi? Saya ke depan saya punya rencana ini, pengennya bazar ini bisa berkelanjutan Bu. Jadi nanti saya juga akan tetap, rencananya saya pengen mengadakan 1 semester sekali. Jadi dalam pembelajaran itu saya rencananya pengen 2 kali dilakukan gitu loh Bu. Dan saya juga punya rencana, saya akan tetap, ya mudah-mudahan saya tetap sehat, saya akan bertanggung jawab lah dengan program saya yang tadi Bu. Oh iya, maksudnya bagaimana caranya untuk membuat Bu Nunung itu tetap konsisten dengan rencana Ibu? Ya, tetap konsisten dengan rencana Ibu. Itu kan tadi ingin ngobrol dengan teman-teman, ingin menjelaskan tujuan dari program tersebut. Nah,
eh, bagaimana Bu Guru itu, Bu Nunung itu untuk menjaga konsistennya Ibu untuk merencanakan itu, Bu? Saya punya rencana ini program saya akan mengajukan program ini sebagai program sekolah, Bu. Jadi nanti kan bisa terlaksana setiap satu semester. Jadi kalau itu saya akan mengajukan itu seperti itu kepada kepala sekolah biar bisa dimasukkan dalam program sekolah, dan saya juga akan berusaha untuk tetap konsisten melaksanakan. Dan itu saya langsung terjun gitu loh, Bu. Saya ada di situnya gitu loh, Bu. Tidak saya lepas gitu. Wah, luar biasa sekali Bu Nunung ini ya. Misinya bagus. Nah, nggak terasa ya Bu, kita sudah ngobrol panjang lebar. Ini sudah waktunya kita kita mengerjakan tugas yang lain. Jadi apa nih yang Ibu dapatkan untuk kegiatan untuk pembicaraan kita hari ini? Apa Bu, kira-kira kita mendapatkan apa ya dari apa yang kita bicarakan hari ini? Jujur ya Bu ya, tadi saya jadi mikir, oh iya ya, saya jadi punya itu yang tadi, oh iya ya, kalau dengan cara seperti ini, saya jadi bisa mengajukan program yang saya sudah punya itu untuk diajukan kepada kepala sekolah. Itu yang saya dapat, jadi saya punya pemikiran, oh iya iya. Jadi saya memerlukan jalan keluar, di samping saya menemukan jalan keluar untuk berkolaborasi, saya juga menemukan program yang saya itu bisa berjalan, Bu. Makasih banget loh, Bu. Benar-benar saya kira-kira kapan ya, Bu? Bu Nunung kira-kira kapan bisa memulai rencana Ibu itu? Saya punya rencana nanti sekitar bulan Mei, Bu, setelah Lebaran. Oh ya. Nah, oke, baiklah Ibu, terima kasih. Kita sudah ngobrol ya, melakukan pembicaraan ini sudah panjang lebar. Minggu depan kita berarti bulan Mei setelah Lebaran nanti siap ketemu lagi ya. Nanti saya tanya progresnya sudah sejauh mana setelah Ibu melakukan perbincangan dengan teman-teman rekan kerja di satu sekolah, menyampaikan tujuan dan visi misi dari kegiatan yang akan Ibu sampaikan. Terima kasih, seperti itu saja ya Bu Nunung. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Maria. Nah, sekarang refleksi ya Bu. Nah, setelah kita melakukan coaching, ya, ini perasaan Ibu sebagai coaching itu, Bu Nunung sebagai coaching itu apa yang dirasakan, Bu? Tadi Bu, jujur aku tadi kan aku udah ngomong panjenengan. Ini kan saya sudah mendapatkan solusi, dan tadi saya itu baru dapat program itu loh Bu, yang tadi apa ya? Oh iya ya, ternyata ini program ini bisa dilaksanakan kalau kita ngomong ke kepala sekolah gitu loh Bu. Dimasukkan ke program sekolah. Nah itu jadi jenengan terima kasih sudah menggali menggali pemikiran saya. Makasih banget Bu. Beneran. Ya, berarti perasaannya gimana Bu? Perasaannya setelah di coaching? Aku lega juga, saya happy. Aku senang. Senang. Rasanya aku senang. Jadi menemukan penyelesaian masalah, juga saya mendapatkan ide yang baru Bu. Iya, terima kasih Bu. Assalamualaikum Bu Nunung. Waalaikumsalam Bu Maria. Gimana kabarnya Bu Maria hari ini? Alhamdulillah sehat. Baik Bu. Gimana program CGP-nya di sekolahan, berjalan dengan lancar? Alhamdulillah baik Bu, lancar. Syukur alhamdulillah. Tapi tidak ada kendala kan Bu kalau jenengan untuk jadi CGP jenengan?
Alhamdulillah Bu, lancar. Sebelumnya terima kasih ya Bu sudah meluangkan waktu untuk siang ini. Hmm. Nah, ini ngomong-ngomong, ini ngobrol-ngobrol ini kayaknya ada apa nih Bu? Mungkin ada yang bisa saya bantu, mungkin ada yang bisa kita obrol-obrolkan sebentar, ada apa gitu. Iya Bu, saya merasa akhir-akhir ini memang terbebani dengan kegiatan-kegiatan yang saya lakukan Bu. Yang dilakukan gimana Bu? Nah, saya itu merasa terbebani dengan kegiatan-kegiatan yang dilakukan. Di antaranya saya kan sedang mengikuti program pendidikan guru penggerak. Kemudian saya juga sedang melanjutkan studi saya ke jenjang S2. Kemudian saya juga kegiatan-kegiatan di kecamatan itu banyak, misalnya saya juga jadi pengurus di kegiatan kelompok guru di tingkat kecamatan, sedangkan tugas utama saya itu kan sebagai guru. Nah, harus berhadapan dengan siswa-siswa saya, dan saya juga sebagai seorang ibu bagi anak-anak saya. Nah, itu jadi saya merasa terbebani dengan kondisi yang sekarang saya alami, Bu. Terbebani kondisi gimana, Bu? Kenapa merasa terbebani kayak gimana? Nah, justru itu Bu, saya menjadi beban di satu sisi, saya kan harus mengajar, saya harus menyelesaikan tugas-tugas studi saya juga harus mengikuti kegiatan-kegiatan di kecamatan. Di sisi lain, saya juga seorang ibu yang harus memiliki memiliki banyak waktu untuk anak-anak saya, gitu Bu. Nah, kira-kira kok yang amat merasakan itu jenengan itu merasa beban buat jenengan itu di mananya Bu? Di mana? Saya kesulitan dalam misalnya membagi waktu. Banyak kegiatan yang memang yang harus saya lakukan gitu Bu. Jadi saya kok merasa ini belum selesai, saya harus ke sini, yang di sini juga semuanya harus diselesaikan seperti itu Bu. Jadi merasa merasa agak terbebani dengan kegiatan-kegiatan tersebut. Berarti Ibu itu merasa terbebani karena belum bisa membagi waktu aja ya Bu ya? Iya betul Ibu. Nah ini kalau menurut Ibu kan tadi sudah ngomong katanya belum bisa membagi waktu. Lah ini menurut Ibu gimana caranya biar Ibu itu tidak merasa terbebani dan bisa membagi waktu, itu gimana caranya? Saya selama ini sudah berkolaborasi dengan teman-teman di sekolah. Saya sudah menjelaskan kegiatan-kegiatan yang saya lakukan di luar sebagai tugas pengajar saya. Nah, itu saya sudah melakukannya Bu. Saya juga walaupun hanya sedikit gitu nggih. Kemudian saya juga sudah berkonsultasi dengan suami saya tentang kegiatan-kegiatan ini terkait dengan keluarga saya. Kemudian untuk membagi waktu itu mungkin saya masih belum bisa untuk menerapkan tugas-tugas mana atau kegiatan-kegiatan mana yang memang perlu didahulukan gitu Bu. Selain itu apalagi Bu? Mungkin barangkali bisa mengurangi lah pembagian waktunya Ibu gimana? Saya lebih memilih mana kegiatan yang memang perlu didahulukan. Saya lebih menikmati alurnya karena saya memang butuh proses untuk semua ini yang nantinya akan bermanfaat bagi peserta didik saya, kemudian bagi teman sejawat dan bagi keluarga. Nah, itu yang bisa saya lakukan supaya saya bisa menyelesaikan dengan tugas dengan tepat waktu. Kemudian saya juga memiliki waktu yang berkualitas untuk keluarga saya walaupun itu hanya sedikit.
Nah, itu bagus banget, Bu. Benar-benar udah bagus. Berarti kan Ibu udah pintar, bisa bisa membagi waktu secara baik untuk keluarga, untuk keponakan. Nah, ini itu kan udah ya, Bu ya. Nah, rencananya ke depan itu gimana, Bu? Untuk ini kegiatan jenengan. Rencananya gimana, Bu, nanti setelah ini? Dan itu saya akan lebih memilih kegiatan, memilah-milih ya, apa yang menjadi kegiatan saya. Saya akan mementingkan mana yang memang penting bagi saya untuk kedepannya dan mana yang apa namanya kegiatan yang mana yang memang seharusnya tidak dilakukan. Jadi saya akan lebih punya banyak waktu untuk menyelesaikan tugas-tugas baik dari pendidikan guru penggerak maupun tugas-tugas dari program. Seperti itu Bu, saya lebih banyak berkolaborasi dengan teman-teman. Kemudian saya memberikan penjelasan kepada siswa dan saya akan melakukan kehadiran yang penuh terhadap siswa saya ketika saya berada di sekolah. Kemudian saya akan pokoknya saya akan menikmati alurnya sehingga semua itu tidak menjadi beban bagi diri saya. Itu Bu. Wah, hebat, Pak. Apa ya? Itu udah punya rencana yang bagus, udah bisa membagi waktu yang bagus. Nah, ini sebagai nanti ya bukan kan punya jenengan punya rencana yang bagus ya Bu ya. Ini sebagai bentuk bukti dari rencana jenengan itu apa Bu nantinya Bu? Iya, saya akan konsisten tentunya Bu, dengan konsisten dengan rencana yang apa namanya yang sudah yang saya rencanakan itu untuk sering berkomunikasi dengan keluarga saya. Saya akan sering ngobrol dengan teman satu kantor dengan saya, mungkin ngobrolnya dari hati ke hati. Saya akan lebih jeli dalam memilih kegiatan yang memang penting untuk saya, yang saya akan lebih teliti membagi waktu agar tidak banyak waktu yang mubadir, isinya yang tidak terpakai akan saya manfaatkan untuk mengerjakan tugas-tugas saya. Itu Bu. Itu mau ini tadi sudah punya rencana, sudah punya itu ya Bu ya. Nah itu kapan Ibu mau mulai dilaksanakan hal itu Bu? Saya mungkin gini untuk supaya saya bisa konsisten itu mungkin saya nanti kan akan minta bantuan dengan rekan sejawat saya, kemudian bahkan untuk suami saya untuk mengingatkan itu ya Bu. Kemudian saya akan melaksanakannya mungkin mulai hari ini juga ya, untuk gimana caranya saya memanfaatkan waktu semaksimal mungkin supaya bisa melaksanakan tugas-tugas saya dengan baik. Seperti itu Bu. Insya Allah saya setelah ini saya akan berusaha sebaik mungkin untuk terus bisa membagi waktu supaya tidak menjadi beban bagi diri saya. Oh iya, Ibu sudah nanti kan kita punya rencana sudah. Nanti berarti kita kan mulai hari ini ya Bu, Ibu tuh mau melakukan apa yang tadi Bu lakukan mau direncanakan ya Bu ya. Nah nanti kita kapan-kapan kita bisa bertemu lagi, kita bisa ngobrol lagi. Nah ini gimana Bu tadi perasaan Ibu selama kita ngobrol ngalor ngidul itu gimana Bu perasaan Ibu? Alhamdulillah. Setelah saya menyampaikan permasalahan yang ada dalam diri saya, itu saya merasa agak tenang, lega, saya bisa menemukan solusi untuk kedepannya, sehingga saya akan melakukan kegiatan yang sudah saya rencanakan dengan lebih intensif berkomunikasi dengan keluarga saya supaya saya memiliki waktu yang berkualitas untuk keluarga saya, supaya saya akan ngobrol dengan teman satu kantor dengan saya lebih dari hati ke hati. Kemudian saya bisa berhadapan dengan siswa saya, merasa hadir penuh itu tadi. Nah itu saya merasa merasa tenang dan lega setelah pembicaraan kita hari ini Bu.
Ini langkah selanjutnya gimana Bu nanti Bu? Kalau itu sudah menyenangkan ngobrol dengan teman sejawat, dengan keluarga, itu langkah selanjutnya kayak gimana Bu? Saya akan konsisten Bu dengan apa yang saya rencanakan. Saya akan meminta, kalau misalnya saya tidak konsisten, itu saya akan meminta, mungkin di sekolah itu saya akan minta rekan sejawat saya untuk mengingatkan. Mungkin saya akan minta bantuan suami saya untuk mengingatkan bahwa saya itu harus pintar-pintar membagi waktu supaya tidak terbebani dengan kegiatan-kegiatan yang dilakukan. Nah itu, misalkan itu karena kayak, nah misalkan apa yang misalkan itu yang terjadi, apa yang akan terjadi jika hal itu ibu tidak lakukan Bu? Saya akan berusaha untuk konsisten itu tadi Bu. Saya akan tetap terus nanti supaya saya merasa tidak terbebani dengan apa yang saya yang saya rasakan untuk saat ini. Saya berharap kedepannya itu untuk terus melakukan apa yang sudah saya rencanakan. Oke, terima kasih Bu Maria. Mudah-mudahan Ibu konsisten dengan yang tadi Ibu katakan. Mudah-mudahan Ibu juga bisa nanti bisa berhasil ya Bu ya. Nah ini ya, kan kita terima kasih Bu. Ngobrol Bu ya. Gimana perasaannya Bu? Alhamdulillah udah lega, merasa lega. Terus gimana lagi Bu? Selain lega apa lagi Bu? Tenang. Alhamdulillah kalau Ibu merasa lega, senang, alhamdulillah. Dan apakah tadi Ibu itu bisa menemukan solusinya Bu dari yang tadi kita bicarakan? Iya, insya Allah bisa Bu. Untuk permasalahan yang saya hadapi itu saya bisa menemukan solusi atas permasalahan saya. Untuk kedepannya itu tadi dengan lebih konsisten dengan apa yang sudah saya rencanakan. Oke, semangat ya Bu Maria untuk menjadi Terima kasih Bu. Saya tunggu kabar selanjutnya bagaimana nanti Ibu setelah melakukan yang tadi Ibu bicarakan. Mudah-mudahan tetap konsisten dengan yang tadi Ibu bicarakan ya Bu ya. Semangat ya Bu, iya, Bu Maria. Terima kasih Bu. Apa yang Anda rasakan pada saat di coaching ya Bu? Ya, saat saya merasa saya menjadi coach itu lebih tenang, lebih punya gambaran penyelesaian yang sedang saya hadapi. Kemudian saya lebih lega atas apa yang sudah saya sampaikan, sehingga nanti kedepannya saya merasa merasa punya gambaran lah intinya untuk menemukan solusi atas apa yang saya alami. Itu Bu. Ya.